Perhatian para pecinta rokok dan non-rokok. Video ini akan mengungkap fakta mengejutkan tentang negara-negara dengan konsumsi rokok terbanyak. Pernahkah kamu bertanya-tanya, negara mana yang menduduki posisi pertama? Apakah Indonesia termasuk di dalamnya? Tonton videonya sampai akhir untuk mengetahui jawabannya. Kamu pasti tidak akan percaya negara mana yang berada di urutan teratas. Salah satu negara dalam daftar ini bahkan memiliki tingkat konsumsi rokok lebih tinggi dari 2 kali lipat rata-rata dunia. Berikut adalah daftar 10 negara dengan tingkat konsumsi rokok tertinggi di dunia berdasarkan data tahun 2020 dari WHO. Yang ke-1, Kiribati, negara kepulauan di Samudra Pasifik, memiliki tingkat konsumsi rokok tertinggi di dunia dengan prevalensi perokok dewasa mencapai 52,0% menurut data WHO tahun 2020. Hal ini menjadi sorotan dan keprihatinan besar bagi kesehatan masyarakat di Kiribati. Tingginya konsumsi rokok di Kiribati membawa dampak negatif yang signifikan, seperti meningkatnya angka kematian, penyakit terkait rokok seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke menjadi penyebab utama kematian di Kiribati. Beban ekonomi, biaya pengobatan penyakit terkait rokok membebani sistem kesehatan dan perekonomian negara. Yang kedua, negara Nauru memiliki tingkat konsumsi rokok tertinggi di dunia, dengan sekitar 50,1% dari populasinya adalah perokok. Tingkat konsumsi ini sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain. WHO telah melaporkan bahwa meskipun jumlah perokok dewasa di dunia menurun, tantangan besar tetap ada, terutama di negara-negara dengan angka perokok yang tinggi seperti Nauru. Organisasi ini juga mencatat bahwa upaya industri rokok untuk menarik generasi muda terus menjadi hambatan besar dalam pengendalian tembakau global. Ketiga, Serbia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat konsumsi rokok tertinggi di dunia. Menurut data dari Badan Kesehatan Dunia, WHO, sekitar 41% penduduk Serbia adalah perokok aktif, dengan rata-rata konsumsi mencapai 2.861 batang per kepala per tahun. Jumlah ini sangat tinggi dan mencerminkan bahwa merokok telah menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan hidup sehari-hari di Serbia. Meskipun pemerintah Serbia telah menerapkan beberapa regulasi untuk membatasi merokok di tempat umum dan melakukan kampanye anti-rokok, pelaksanaannya masih kurang efektif. Yang keempat, Montenegro memiliki salah satu tingkat konsumsi rokok tertinggi di Eropa. Data menunjukkan bahwa sekitar 32,4% hingga 46% populasi dewasa di Montenegro adalah perokok aktif. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi rokok melalui kebijakan pajak dan undang-undang anti merokok, prevalensi merokok masih tetap tinggi. Pada tahun 2019, Montenegro melarang merokok di ruang publik tertutup, meskipun kasino diberikan pengecualian. Langkah ini diambil setelah undang-undang anti tembakau yang diadopsi pada tahun 2004 tidak memberikan hasil yang diharapkan. Pemerintah terus meningkatkan pajak spesifik pada rokok dan mengurangi pajak ad valorem untuk menekan konsumsi rokok. Meskipun demikian, masih banyak tantangan, terutama dengan maraknya perdagangan rokok ilegal dan substitusi merek yang lebih murah. Upaya untuk mengurangi prevalensi merokok juga mencakup kampanye kesadaran dan peringatan pada kemasan rokok. Namun, efek dari kebijakan ini sering terhambat oleh ketidaksetaraan ekonomi, di mana keluarga miskin menghabiskan proporsi yang lebih besar dari anggaran mereka untuk rokok dibandingkan keluarga kaya. Yang kelima, Yunani dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat konsumsi rokok tertinggi di Eropa. Meski upaya untuk mengurangi kebiasaan merokok telah dilakukan, persentase perokok di negara ini tetap tinggi. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menunjukkan bahwa lebih dari 30% orang dewasa di Yunani adalah perokok aktif. Regulasi dan kebijakan. Pemerintah Yunani telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengurangi konsumsi rokok, termasuk pelarangan merokok di tempat umum dan iklan rokok, serta kenaikan pajak tembakau. Namun, penegakan hukum terhadap larangan merokok di tempat umum seringkali tidak konsisten, menyebabkan efektivitas kebijakan ini menjadi terbatas. Yang keenam, laporan WHO menunjukkan bahwa sekitar 35% pria dewasa di Bangladesh adalah perokok aktif, sementara sekitar 0,8% wanita dewasa juga merokok. Prevalensi merokok di kalangan remaja juga meningkat, dengan sekitar 9% remaja laki-laki dan 3% remaja perempuan terlibat dalam kebiasaan merokok. Dampak kesehatan.
Konsumsi rokok yang tinggi di Bangladesh telah menyebabkan peningkatan kasus penyakit yang berhubungan dengan rokok, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan kronis. Kementerian Kesehatan Bangladesh melaporkan bahwa rokok adalah salah satu penyebab utama kematian di negara ini, dengan ribuan orang meninggal setiap tahun akibat penyakit yang berhubungan dengan merokok. Upaya pemerintah Bangladesh telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi konsumsi rokok, termasuk peningkatan pajak rokok, kampanye anti merokok, dan pelarangan iklan rokok. Yang ketujuh, Bulgaria adalah salah satu negara di Eropa dengan tingkat konsumsi rokok yang sangat tinggi. Sekitar 28,2% dari populasi di Bulgaria merokok setiap hari, menjadikannya salah satu negara dengan persentase perokok harian tertinggi di Eropa. Kebiasaan merokok di Bulgaria lebih dominan di kalangan pria dibandingkan wanita, dengan 37,6% pria dan 20,7% wanita yang merokok setiap hari. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya konsumsi rokok ini termasuk norma budaya, harga rokok yang relatif terjangkau, dan kurangnya penerapan yang ketat terhadap regulasi anti merokok. Yang kedelapan, Indonesia. Konsumsi rokok di Indonesia masih menjadi perhatian utama di tengah upaya pemerintah dan berbagai pihak untuk mengurangi angka perokok. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik, sekitar 27,8% penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun adalah perokok aktif. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan prevalensi merokok tertinggi di dunia. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan konsumsi rokok, termasuk menaikkan harga cukai rokok, menerapkan peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok, dan memperketat peraturan tentang iklan rokok. Namun, dampaknya belum terlihat signifikan dalam menurunkan jumlah perokok aktif di negara ini. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Balitbangkes, Kementerian Kesehatan, Dr. Slamet, menyatakan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah juga didorong untuk memperkuat penegakan hukum terhadap penjualan rokok kepada anak-anak di bawah umur dan mengembangkan program rehabilitasi untuk membantu perokok berhenti merokok. Di sisi lain, industri rokok terus menjadi sumber pendapatan penting bagi negara, dengan sumbangan cukai yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan dilema bagi pemerintah dalam mengatur kebijakan yang seimbang antara kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi. Para pakar kesehatan menegaskan bahwa tanpa langkah-langkah tegas dan konsisten, prevalensi merokok di Indonesia akan tetap tinggi dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Penyakit terkait rokok seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan akan terus membebani sistem kesehatan dan ekonomi nasional. Yang kesembilan, Chili memiliki tingkat konsumsi rokok yang tergolong rendah dibandingkan negara-negara Amerika Selatan lainnya. Menurut data Global Health Estimates 2020 dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, prevalensi perokok dewasa di Chili pada tahun 2019 hanya sebesar 17,2%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata regional Amerika Selatan yang mencapai 23,3%. Penurunan konsumsi rokok di Chili tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintahnya. Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah kenaikan pajak rokok yang signifikan. Sejak tahun 2010, harga rokok di Chili telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Hal ini membuat harga rokok di Chili menjadi salah satu yang termahal di Amerika Selatan. Selain itu, pemerintah Chili juga menerapkan berbagai larangan iklan dan promosi rokok. Iklan rokok di televisi, radio, dan media cetak telah dilarang sejak tahun 1990. Larangan ini kemudian diperluas ke media sosial pada tahun 2012. Pemerintah Chili juga gencar melakukan kampanye edukasi tentang bahaya merokok. Kampanye ini dilakukan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, dan internet. Kampanye edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok bagi kesehatan dan mendorong mereka untuk berhenti merokok. Yang ke-10, Rusia. Rusia memiliki salah satu tingkat konsumsi rokok tertinggi di dunia. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, di tahun 2020, sekitar 16,7% orang dewasa di Rusia adalah perokok aktif. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang sebesar 16,5%. Tingginya konsumsi rokok di Rusia membawa dampak kesehatan yang signifikan. Ribuan orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit terkait rokok, seperti kanker paru-paru, stroke, dan penyakit jantung.
Pemerintah Rusia sadar akan bahaya rokok dan telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan konsumsi rokok. Berikut beberapa upaya yang dilakukan. 1. Kenaikan pajak rokok. Pemerintah Rusia secara konsisten menaikkan pajak rokok dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bertujuan untuk membuat harga rokok lebih mahal dan tidak terjangkau, terutama bagi kalangan muda. 2. Larangan iklan rokok. Iklan rokok di media massa, seperti televisi, radio, dan internet, telah dilarang di Rusia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi paparan terhadap iklan rokok yang dapat mendorong orang untuk merokok. 3. Pembatasan tempat merokok. Merokok di tempat umum, seperti di dalam ruangan, transportasi umum, dan tempat kerja, telah dilarang di Rusia. Itulah daftar 10 negara dengan konsumsi rokok tertinggi di dunia. Apakah negara favorit Anda termasuk di dalamnya? Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, bagikan kepada teman dan keluarga Anda, dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih atas dukungan Anda.